Halo semuanya, sekarang pukul 20:06 di Kiev tanggal 23 Juni. Mari kita lihat hari Selasa. Dan sekarang kita akan melakukan analisis yang cukup mendetail terhadap grafik siaran. Jadi siarannya sendiri tersedia untuk Anda melalui tautan di YouTube. Tapi sekarang kita akan membahasnya secara rinci. Kita mulai dari candle bulanan. Poin pertama, ini dia candle bulanan kita. Kita lihat bahwa gelombang penurunan pertama adalah sebesar 52%, ya, lalu ada koreksi. Dan jika kita mengambil 5 gelombang standar Elliott, maka kita bisa berasumsi bahwa inilah gelombang penurunan pertama kita. Gelombang kedua adalah koreksi, lalu seharusnya ada penurunan ketiga, koreksi keempat, dan penurunan kelima. Saya bukan ahli dalam gelombang Elliott ya, tapi saya tahu bahwa gelombang terpanjang menurut Elliott adalah gelombang ketiga. Ini berarti jika kita berasumsi bahwa koreksi kedua kita, gelombang kedua telah selesai, maka penurunan dari puncak gelombang kedua ke akhir gelombang ketiga harus lebih besar dari panjang gelombang pertama. Artinya lebih dari 52%. Nah, mari kita setidaknya ambil 52%. Itu berapa banyak ya? Ya, itu akan jadi begitu. Sekitar 39,5 sampai 40 ribu dolar. Dan mengingat bahwa itu akan lebih besar, kemungkinan penurunannya akan misalnya ke area support 35 ribu dolar. Kira-kira apa lagi ya yang ingin saya tunjukkan di sini? Ini adalah level yang tidak jelas. Oh, level yang jelas. Ini adalah level candle berikutnya, jika kita menembus 58.740, itu sekarang menjadi support utama kita. Ini berdasarkan candle pembalikan di sini, tapi bukan pembalikan pada penutupan tertinggi. Pada Maret 2021, Anda bisa lihat bahwa dari sini kita turun, lalu ada false breakout, dan setelah itu turun jauh lebih dalam. Setelah itu, kita menembus level 58.740 ini, cukup lama diperdagangkan di atasnya, lalu bergerak ke rekor tertinggi baru. Jadi begitu, sekarang ini adalah support kunci. Dan di bawahnya, level target terdekat adalah dasar dari candle hijau besar ini. Dari Februari 2024 itu adalah 42.580 dolar. Selain itu, kita juga punya satu level hitam ini, ya, di sini juga terjadi koreksi lokal. Ini sedikit di atas 45.510. Kita juga bisa menggunakan level ini sebagai acuan. Sebenarnya level ini tidak memberikan pembalikan apapun. Ya, setelah itu memang ada candle merah, tapi kemudian harga naik lagi. Jadi sebenarnya di sini tidak ada koreksi. Tapi perhatikan, setelah kita menembusnya, kita mengujinya sekali sebulan, 2 kali, 3 bulan berturut-turut. Dengan bayangan candle tanpa menembus ke atas. Jadi level ini juga punya arti tertentu, tapi ini juga masih di bawah 50 sampai 47.100 dolar. Banyak hal yang mengarah ke situ. Selanjutnya, indikator overbought dan oversold. Lihat di mana posisi indikator kita sekarang. Nilainya di sana sekitar minus 3,8. Nilai yang sama kurang lebih juga terjadi di sini pada Mei 2022. Lihat, saya arahkan kursor ke bawah dan kita berada di candle bulan Mei. Karena di bulan Juni nilainya sudah, sekarang saya atur supaya lebih jelas terlihat. Mari kita lakukan dengan cara yang berbeda. Sekarang saya akan perbesar ke layar penuh. Jadi lihat, ini nilai di bulan Mei dan ini nilai di bulan Juni yang sudah jauh lebih rendah. Jadi kita harus berpatokan pada nilai bulan Mei, dan dengan tingkat oversold yang sama, saya ambil bayangan bawah candle Mei, kita turun lagi sebesar 42%. Artinya 42% dari titik terendah saat itu. Di sini juga kita ambil turun 42%. Dan lagi-lagi kita sampai di area target penurunan berwarna merah muda. Itu di kisaran 35.000 sampai 34.500. Sangat jelas. Jadi kita sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar, dan banyak model analisis juga memberikan indikasi kuat akan adanya pergerakan ke arah bawah. Ya, setidaknya hal ini dikarenakan candle bulanan saat ini, ya. Coba sebentar, mari kita perhatikan baik-baik di sini. Bisa saja memberikan penutupan harga terendah sejak kurang lebih sekitar waktu tersebut, September 2024. Jadi candle bulan September ditutup di sekitar level saat ini mungkin sedikit lebih tinggi,
Jadi kita sudah membahas candle bulanan. Untuk saat ini semuanya hanya mengarah ke bawah dan satu-satunya yang menahan kita adalah rata-rata 50 bulan dan level 58.740. Dan jika level itu ditembus, maka target berikutnya adalah 47.100 dan secara potensial rata-rata 100 bulan di 40.000 dolar. Bahkan batas bawah dari target ini adalah 33 sampai 35.000 dolar. Untuk saat ini hanya seperti itulah keadaannya. Dan kondisi pasar saham yang overbought, terlalu panas, meskipun sekarang kita tidak akan menganalisisnya, menunjukkan bahwa potensi penurunan di pasar kripto sebagai pasar yang lebih berisiko sangat besar. Sekarang kita lihat candle mingguan. Perhatikan bahwa pada candle mingguan kita tidak melihat kondisi oversold. Sebaliknya, kita justru melihat dinamika negatif pada indikator ini, namun kita belum masuk ke zona oversold, dan juga belum ada pembalikan indikator ini ke atas. Pada saat yang sama, kita saat ini sedang menguji sudah beberapa minggu moving average 200 minggu, dan jika kita menembusnya, kita bisa menuju ke moving average 300 minggu. Itu berada di kisaran 55.000 dolar. Kita juga perlu memperhatikan bahwa minggu ini yang besar dan merah benar-benar menonjol. Mari saya ambil alat gambar dulu. Minggu ini keluar dari rentang ini dan ditutup di bawah semua candle lainnya pada tahun ini. Artinya, pada candle mingguan kita kembali mengalami koreksi besar, dan akhirnya kita turun di bawah rentang konsolidasi ini. Ini sangat mungkin terjadi, dan kita juga memperbarui level terendahnya, dan memberikan penutupan candle yang lebih rendah. Ini sangat mungkin menunjukkan bahwa pergerakan turun akan berlanjut. Lalu kemana arahnya? Nah, di sini kita sudah tandai levelnya. Ini dia level berikutnya. 51.728 sen. Dan rata-rata 300 mingguan adalah 54.555.000. Jadi, berdasarkan candle mingguan, tidak ada satupun alasan untuk membeli, sama sekali tidak ada. Nah, mari kita lihat sebentar lagi. Di sini berdasarkan angka ya, pembukaan minggu hijau kita di 63.332, penutupan minggu merah di 63.311, jadi minggu merah menelan minggu hijau. Bahkan dari tanda-tanda ini saja kita bisa bilang bahwa penjual yang menang. Jadi pada candle mingguan juga sudah kita lihat semuanya, di sini juga bulanan turun, mingguan juga turun. Untuk tren turun kita lihat pada candle harian, mari kita perbesar ke layar penuh. Apa yang kita lihat pada candle harian? Level support kunci ada di 62,1909 dolar. Tapi saya tidak tahu dari mana level itu ditarik ya. Ternyata ditarik dari candle hijau. Bisa juga dari candle merah, itu tidak terlalu penting karena keduanya sama saja. Jadi perhatikan bahwa Bitcoin sempat diperdagangkan di bawah level ini, lalu tampaknya terjadi false breakout, turun lagi ke bawahnya, tapi akhirnya berhasil bertahan di atasnya dan cukup lama tidak bisa menembusnya. Dan jika hari ini kita ditutup di bawahnya, itu menandakan kembalinya harga ke bawah level penting yang saat ini merupakan support namun nantinya bisa menjadi resistance, yaitu di level penting 62.909 dolar. Artinya potensi penurunan pertama-tama untuk pengujian. Di sini adalah dasar dari kenaikan. Nah, ini berada di kisaran 61.000 dolar. Dan secara potensial bisa jauh lebih rendah. Pergerakan indikator overbought dan oversold menunjukkan bahwa Bitcoin mengarah ke bawah dan sama sekali belum oversold. Menurut kriteria ini posisinya masih netral. Ya, kita memang punya target kenaikan potensial. Ini yang hijau. Tapi perhatikan juga kita sebelumnya punya target namun kita mencapainya jauh lebih lambat. Tidak bisa dikatakan ada penurunan yang dalam di sini, tapi tetap saja kita tidak langsung mencapainya. Namun pada akhirnya target itu terbentuk sekitar bulan Februari, di awal Februari. Kita mencapainya di sini sekitar awal Mei, beberapa bulan kemudian, artinya kita juga bisa mencapai target ini dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Jadi ini adalah salah satu tanda bahwa ya mungkin akan ada kenaikan, tapi semua hal lain justru mendukung penurunan. Sekali lagi, pergerakan terakhir saat ini menunjukkan bahwa di sini kita sedang mengalami tren bearish, penyerapan bearish. Sekarang saya tidak akan membesarkan layar, kita lihat di sini saja. Pergerakan indikator overbought dan oversold mengarah ke bawah pada time frame 12 jam. Di sini juga kita melihat penyerapan bearish, tidak ada apapun yang menunjukkan adanya kenaikan. Selanjutnya, pada candle 4 jam, indikator sudah oversold tapi belum ada tanda-tanda pembalikan ke atas. Semua candle berwarna merah, kita diperdagangkan di bawah semua moving average, ini juga mendukung penurunan. Candle 1 jam,
Candle 1 jam saat ini menunjukkan potensi kenaikan, namun kenaikan ini kemungkinan terbatas pada target ini saja, ke area 63, sekitar 63.150 hingga 63.160 dolar, atau mungkin hanya sampai moving average terdekat. Saat ini kita mendapatkan sinyal bearish. Terjadi persilangan antara MA 50 jam dan MA 100 jam. Silakan lihat sendiri. Namun MA 50 jam sedang turun dengan cepat, jadi mungkin saja kita bisa naik ke area sekitar 63.300 untuk menguji moving average tersebut. Artinya, ini bukan kenaikan yang besar atau global. Namun secara lokal, saat ini mungkin ada prioritas naik yang sangat-sangat kecil dan masih sangat diperdebatkan terutama berdasarkan candle 1 jam. Selain itu, perhatikan bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pada candle 15 menit kita sedang menguji moving average 50 periode, yang berarti kemungkinan besar pada percobaan pertama saat pertama kali menyentuhnya kita tidak akan langsung naik. Nah, ini bukan dogma, tapi biasanya pada pengujian pertama kita akan melihat kelanjutan penurunan, lalu pada percobaan kedua atau ketiga baru kita menembus dan bergerak ke moving average 100 periode. Jadi ini adalah candle 15 menit. Dan candle 15 menit dalam logika ini, dalam dinamika negatif PP justru menunjukkan hal sebaliknya, bahwa candle 1 jam kemungkinan besar sekarang mereka mungkin saja tidak akan bergerak untuk mencapai target kenaikan tersebut. Pada akhirnya, skenario globalnya terlihat seperti pergerakan menuju area 55.000 dolar dan bahkan hingga ke kisaran 33 sampai 35.000 dolar. Jika kita membuka grafik pasar saham sejenak dan melihat candle mingguan, kita akan melihat, sekali lagi saya sudah membicarakan hal ini, ada penumpukan sinyal turun yang sangat besar di sini. Kita akan melihat dinamika negatif pada PP di tengah kondisi pasar yang sebenarnya sudah overbought, TO. Candle mingguan benar-benar berteriak dan ingin turun. Namun, hal ini tidak melarang terjadinya, sekarang saya akan hapus penandaan ini, tidak melarang terjadinya satu lonjakan ke atas lagi dengan pembentukan divergensi pada indikator ini, artinya tanpa pembaruan. Level maksimum pada indikator ini. Namun dengan pembaruan nilai indeks yaitu rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dan setelah itu, turun lebih jauh lagi. Namun yang pasti, sama sekali tidak boleh membeli, maksud saya indeksnya, dan itu benar-benar pasti. Struktur ini pada candle mingguan memberikan tekanan yang sangat besar pada pasar kripto. Artinya struktur ini praktis tidak memberi peluang bagi pasar untuk tumbuh. Sama halnya jika kita melihat pada candle bulanan. Di sini hanya ada satu indikator utama, mungkin bukan satu-satunya, tapi pada dasarnya satu, yang memberikan banyak sinyal ungu ke bawah. Namun demikian, perhatikan di sini. Pada candle bulanan juga terjadi kondisi overbought yang kuat. Sekarang kita sudah memperbarui, saya akan perlebar grafiknya agar lebih jelas bagi Anda. Lihat, kondisi overbought yang kuat terjadi pada nilai indeks yang lebih rendah. Sekarang indeksnya naik jauh lebih tinggi. Namun indikator overbought-nya tidak mencapai level tertinggi sebelumnya. Ini adalah divergensi. Dan begitu kita melihat candle bulanan merah di tengah divergensi ini, apalagi jika candle tersebut menelan candle bulan Mei, itu akan menjadi sinyal kuat untuk short dengan target penurunan ke kisaran 5.900 sampai 6.100. Saya sudah membicarakan hal ini sebulan, bahkan mungkin 2 bulan yang lalu. Namun secara umum situasi di pasar saham berdasarkan candle bulanan dan mingguan sangat buruk. Dan hal ini memberikan tekanan yang sangat signifikan, meskipun tidak terlihat pada pasar kripto, namun ini tidak berarti apa-apa. Saya tekankan, pasar saham seharusnya turun sekarang juga. Tidak dilarang jika indeks S&P 500 sekali lagi mencetak rekor tertinggi pada candle mingguan. Namun secara historis itu terjadi pada semua candle secara historis. Namun maksudnya adalah agar terbentuk struktur divergensi pada candle mingguan dan kemudian bergerak turun. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk menahan diri dari pembelian apapun, baik di pasar kripto maupun pasar saham. Dan prediksi saya untuk Bitcoin adalah kelanjutan penurunan lebih lanjut. Saat ini, saya belum melihatnya. Tidak ada alasan untuk naik. Tidak ada struktur long sama sekali, sedangkan struktur short bisa dibilang bukan dalam tahap awal, tetapi dalam tahap kelanjutan penurunan. Ini sekali lagi bukan berarti Bitcoin tidak bisa naik kembali sebesar 2, 3, 4, 5, atau bahkan 10.000 dolar. Saya bukan nenek Fanga yang bisa memastikan dengan pasti bahwa sesuatu tidak akan terjadi. Namun, untuk saat ini yang terlihat adalah kelanjutan tren. Penurunan lebih lanjut, itulah pendapat ahli saya. Silakan Anda sendiri yang memutuskan bagaimana memanfaatkan informasi ini.
Nilai indeks S&P 500 saat ini adalah 7.460,7 poin, sedangkan nilai Bitcoin saat ini adalah 62.580 dolar. Nah, sekali lagi, candle 1 jam menunjukkan potensi kenaikan ke area sekitar 63.000, 63.300, atau 63.400. Namun, semua time frame lainnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar pergerakan akan berlanjut turun, dan tidak menutup kemungkinan bahwa besok atau lusa kita akan melihat Bitcoin di area sekitar 58.000, ulasan selesai.